What is up guys, welcome to MotoGP Grandstand Indonesia. Pembahasan seputar MotoGP via podcast untuk kamu nikmati di mana saja. Salute the master, salute the doctor, salute Valentino Rossi. Halo semuanya, balik lagi di podcast MotoGP Grandstand Indonesia. Nah, Nanda sehat kan? Alhamdulillah. Tapi mental aman. Kena pensiun. Iya. Soalnya karena ada beberapa hal ya. Jadi khusus di episode ini kita bakal ngebahas yang namanya perihal seorang Valentino Rossi. Karena setelah menunggu beberapa lama, akhirnya sebelum paruh kedua musim akhirnya Rossi bikin press conference dan memutuskan untuk pensiun di akhir musim. Cukup lama lah ya. Rossi pengen mutusin pensiun udah dari awal musim juga udah dibilang ya. Udah dari awal musim terus kan. ya terus bilang mungkin awal-awal beberapa seri lihat dulu dan akhirnya ditentuin pas sebelum GP Austria kemarin itu ya. Styria. Oh iya, GP Styria. Sebelum GP Styria press conference dan memutuskan untuk pensiun di akhir musim. Nah, Nanda sendiri, gue juga jujur kami berdua juga fans Rossi gitu kan. Nah, kalau lu pribadi setelah mendengar kepastian, udah pasti nih akhir musim mau pensiun, gimana sih rasanya? Sebenarnya ya sedih lah. Iya. Karena tahun depan kita nggak bakalan lihat lagi nomor ya. 46 lagi di grid. Iya. Walaupun mungkin Valde bakalan sekali di pedok, cuman ya walaupun ada di pedok tapi nggak ada di lintasannya masih bakalan tetap beda. Sebenarnya tuh pas gua juga kaget sih ada kabar sebelum ada sebelum diumumin sama MotoGP kalau Rossi bakalan ada press conference sendiri, gua udah dapat kabar duluan gitu hari Kamis itu. Jadi kayak kaget. Terus MotoGP rilis kabar Rossi bakalan bikin exceptional press conference di mana itu bakalan dia sendiri, dan firasat gue memang langsung bilang itu bakalan pengumuman pensiun. Walaupun sebenarnya beberapa hari sebelumnya, bahkan kita kan sempat rekam podcast beberapa hari sebelum itu, gue bilang kemungkinan Rossi bakalan lanjut di timnya sendiri tahun depan. Betul. Karena memang itu kabar, walaupun memang kabar pensiun Rossi itu kuat, tapi beberapa hari sebelum dia umumin pensiun itu, justru yang menguat itu adalah kemungkinan dia lanjut sama timnya sendiri gitu. Karena ada ya beberapa spekulasi dan beberapa kabar yang terdengar di pedok kalau Rossi bakalan lanjut gitu kan, karena permintaan dari pangeran yang di Arab Saudi. Cuman pas muncul kabar bakalan ada exceptional press conference itu, gue merasa kayak ini pasti pensiun ya. Karena gini, kita sebelumnya nggak ada biasanya tuh kalau pembalap, apalagi pembalap yang namanya besar, itu kalau mau sign kontrak biasanya beberapa hari sebelum pengumuman itu kabarnya udah pasti kuat, udah kuat banget gitu. Contoh kayak Rossi pas mau sama Petronas, itu kan kelihatan tuh Razlan Razali mau jemput Rossi ke motorhome-nya, ke tempat Yamaha untuk tanda tangan kontrak. Cuman yang di tahun ini nggak ada kabar seperti itu. Oke lah, ada kabar tentang dia bakalan continue sama Aramco, tapi nggak ada tanda-tanda memang udah selesai kontrak gitu kan. Nah, ditambah beberapa rider yang namanya juga besar akhir-akhir ini mengumumkan pensiun seperti Lorenzo,
Pedrosa, itu kan memang bikin eksepsional press conference juga. Dan itu memang kalau udah exceptional press conference tanpa disertai sama bukan tim atau sama member lain gitu ya. Itu biasanya udah fix pensiun dan gua ini kayaknya fix pensiun, dan jujur mood gua juga langsung berubah gitu kan. Gua basket sore malamnya pas udah jam 9 gua lihat Instagram, gua mau coba untuk nonton di MotoGP.com, cuman mungkin karena server atau gimana gua juga nggak tahu, nggak bisa akses soalnya kan kemarin tuh. Padahal dia free loh gitu pas di MotoGP.com itu. Cuman kayak loadingnya terlalu lama. Ya, akhirnya gue lihat di Instagram Rossi resmi pensiun dan anjing gitu kan, akhirnya pensiun juga. Dan itu memang sebuah hal yang gue takutin sebagai fans Rossi, karena gue udah ngalamin ketakutan dia pensiun itu semenjak tahun 2012 di mana dia lagi down-downnya banget sama Ducati, terus ada kabar dia pensiun, malah standar yang pensiun, ngebuka pasar, dan akhirnya Rossi balik lagi ke Yamaha. Di Yamaha 2013 bagus, cuman not enough. Sampai ada kabar 2014 dia bakalan pensiun dengan wacana. Ada kabar yang gue dengar, walaupun mungkin itu hoax, tapi saat itu kuat. Dimana dia sama timnya bakalan bikin special helmet livery untuk setiap race-nya. Cuma itu nggak terjadi kan. Gak terjadi, dan akhirnya dia lanjut 2015 sampai juara dunia. Akhirnya 2016 karena apa yang dia dapat di 2015 itu nggak ada keraguan bagi dia untuk lanjut, nggak ada alasan untuk dia untuk berhenti kan, karena toh dia lagi bagus-bagusnya lagi. Dia lanjut sampai 17-18. Tahun 2018 dia nomor 3 di klasemen akhir. Dia lanjut 19-20. Dan sebenarnya Rossi itu pengen evaluasi yang besar-besaran itu di 2020. Cuman mungkin karena pandemi COVID, terus mungkin ada beberapa faktor. Pandemi COVID mungkin bukan waktu yang pas untuk retirement-nya dia. Terus juga kalau misalnya dia kan mau lihat dari hasil. Sementara di saat itu MotoGP lagi di delay. Kalau misalnya dia terlalu lama bikin keputusan, Petronas yang nungguin pasti juga bakalan kesusahan, karena kalau misalnya kalau dia stop ya Petronas kesulitan lah mencari pembalap muda yang baru gitu kan. Akhirnya dia lanjut tahun ini, dan awalnya pun gue melihat dari resultnya dia, gimana hasilnya dia di MotoGP tahun ini, gue sih kalau secara atas kertas gue yakin dia bakalan pensiun. Cuman gimana pun, walaupun kita udah duga dia bakalan pensiun, tapi ketika dia benar-benar mengumumkan itu kita tetap shock juga. Kurang terima juga gitu. Masih kurang terima. Tapi ini bagus bagi Vale secara pribadi, karena dia udah melakukan banyak hal untuk MotoGP gitu. Mungkin bisa dibilang bahkan bisa dibilang Rossi MotoGP gitu. Karena yang buat nenek-nenek nonton dia, yang bikin nenek-nenek nonton MotoGP, yang bikin kakek-kakek nonton MotoGP, yang bikin mak-mak nonton MotoGP, ya Rossi gitu. Enggak, itu sih walaupun ada haters yang menyangkal, tapi menurut gue itu udah tidak ada keraguan lagi lah gitu. Ya magnet MotoGP siapa ya, Rossi gitu. Mungkin ya kalau misalnya Rossi ninggalin MotoGP di tahun 2013, itu bakalan kehilangan banyak penonton sih. Mungkin lebih gede ya. Kalau sekarang bakalan ada impact. Bakalan ada impact, cuma kita nggak tahu seberapa besar. Cuma kalau di tahun 2013 atau 2012 dia out dari MotoGP, itu pasti lebih besar, pasti sangat besar gitu. Kalau sekarang ya karena Rossi udah terbiasa di belakang juga, jadi mungkin orang pun juga nggak terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Gitu. Sekarang pun kan ekspektasi orang semakin tinggi, semakin menurun. Seperti kayak dulu ekspektasi Rossi orang Rossi nomor podium kan. Jadi pas orang lihat Rossi nomor 7 itu kecewa. Sementara kalau sekarang Rossi posisi nomor 7, orang malah senang ya kan. Kita harapan orang mah cuman 10 besar ini segala macam. Jadi ya Rossi udah banyak hal yang udah dilakukan Rossi untuk MotoGP, dan menurut gua nggak ada yang pincang lah dari karirnya Rossi. Legasi Rossi jauh lebih besar ketimbang siapapun pembalap menurut gua sebelum ini. Ya kalau gue bilang pribadi sih, kalau kita lihat dari statistik lah ya, dari statistik ya memang di atas kertas ya seorang Rossi memang punya milestone yang cukup banyak gitu kan.
Dan kalau bisa dibilang sekarang dia memang ngikutin passionnya dia. Jadi ya kalau sekarang pun ya kayak Lorenzo kemarin tuh dia bilang kan kalau ya di lintasan sih kami Rossi sama-sama Fantastic Four ya. Iya betul, Fantastic Four ya kalau di lintasan sih Bisa diadu lah. bisa diadu. Cuman kalau masalah pamor, masalah impact-nya gitu kan, ya seorang Rossi bisa Lorenzo bilang bisa dibandingkan sama Senna, legenda F1 gitu kan, sama Jordan. Senna, Ali, Jordan. Ya memang ya gue pribadi sih impact Rossi itu memang segitunya di MotoGP karena ya, bisa dibilang sih gue pribadi itu termasuk ya fans baru juga. Nah kalau gue dulu sih MotoGP itu gue taunya yang gue tahu Rossi sama lawannya Rossi gitu. Ya memang segitunya lah gitu kan. Kalau gue sih memang dari kecil ya, dari tahun 2004 Nah, itu ini umur gue. disclaimer ya, Nanda ini memang seorang fanatik banget gitu. Walaupun belum pernah ketemu Rossi secara langsung. Ya betul. Tapi ya kalau ditanya dari hati memang gue sangat, bahkan gini loh. Kalau Rossi menang atau Rossi podium di hari Minggu, mood gue di hari Senin itu bagus loh. Sampai segitunya. Bahkan gue pribadi, he's not just an idol for me gitu. Jadi kayak dia idol bagi gue, cuman kayak hero lah. Bahkan lebih dari idol, dia tuh hero. Kenapa? Karena banyak sih pelajaran hidup yang gue dapat dari dia. Contohnya kayak lu harus adaptasi setiap zamannya. Lu nggak bisa pakai cara itu selamanya. Lu nggak bisa, kalau misalnya lu pengen lakuin itu ya lakuin, kalau lu masih merasa bisa ya laksanakan gitu. Jangan berhenti sampai lu punya alasan untuk berhenti gitu. Soalnya gini menurut gua Rossi itu salah satu pembalap terjenius. Kenapa? Karena 2 tahun di 125cc langsung juara dunia, 2 tahun di 250 juara dunia, 2 tahun di 500cc langsung jadi juara dunia. Bisa dibilang 6 musim dia di Grand Prix, udah 3 kali juara dunia. Gua belum lahir ya kan, udah 2 kali dia jadi juara dunia kan. Dan dia mau melawan sistem Honda. Maksud gua melawan itu dia mau cabut dari Honda, di mana itu adalah motor yang diimpikan sama banyak pembalap gitu. Dia mau cabut ke tim yang di saat itu bahkan menang pun susah. 12 tahun puasa kemenangan. 92 terakhir kali Yamaha juara dunia sama Wayne Rainey. 2003 sampai 2003 nggak ada juara dunia lagi. Dari 93 sampai 2003 kalau nggak salah. Ya dari 93 kalau nggak salah, Kevin Swan tahun 93 kan. Nah terus si Rossi lah yang bangkitin Yamaha di 2004 gitu. Salah satu mungkin titik balik Yamaha titik balik Yamaha. Di tahun 2003 seingat gue itu satu podium bagi Yamaha. Dan itu pun saat hujan kalau nggak salah. Dan di tahun 2004 Rossi first race first win. Dan itu menurut gue ya suatu hal yang sangat wow gitu kan, karena saat dia umumkan kalau dia mau pindah ke Yamaha, banyak loh pengamat MotoGP yang bilang bodoh nih orang gitu ninggalin Honda untuk gabung sama Yamaha. Dan akhirnya ya dia menjawab kritikan itu gitu dengan membuktikan kata-kata dia, gua bisa jadi juara dunia, bisa menang itu karena gua memang hebat, bukan cuma motor gitu. Di tahun 2003 itu kan Rossi memang nggak suka. Di autobiografinya bisa dicek kalau Rossi itu nggak suka dengan sistem Honda yang terlalu disiplinnya itu tingkat tinggi, jadi kayak kaku banget suasananya. Untuk selebrasi tidak terlalu suka, dan menang itu menjadi hal yang dianggap biasa sama Honda gitu. Jadi Rossi nggak suka dengan atmosfer itu, ditambah pula manajemen Honda bilang kalau Rossi juara karena motor Honda bagus. Dan bahkan rival-rival yang Sensi sama Valle kayak Biaggi, Gibernau bilang kalau Rossi memang menang itu karena C130-nya dia itu motor, bagus ya. Dan dia membuktikan dengan pindah ke Yamaha, first win at the first race dan first world champion di tahun pertamanya dia. Padahal gitu. Sebelumnya Yamaha lagi turun-turunnya. Ya lagi turun-turunnya banget. Jadi kayak Masao Furusawa pun mengakui, bahkan singkat cerita di saat pengetesan motor baru Yamaha dikasih beberapa mesin ke Rossi untuk dipilih.
Rossi coba satu-satu, dan sampai Masao Furusawa itu bilang, gua pernah baca itu, dia bilang kayak Rossi itu salah satu penyelamat karir dia di Yamaha gitu. Penyelamat si Furusawa ini di Yamaha. Kenapa? Karena di saat dia lagi di track pas awal-awal tes itu, dia cemas karena dia cemas kalau misalkan Rossi ini nggak suka sama motor, dan bahkan orang-orang sekelilingnya itu kayak lagi ngelihat sinis gitu sama Furusawa. Dia juga lain gitu ya. Kayak di underestimate, di underrated gitu kan. Terus pas balik ke pit, dia bilang ini motor bagus banget. Sih. Dia akhirnya milih inline 4, di mana top speed nggak tinggi, dan ya kecepatan top speednya tuh nggak tinggi lah gitu. Cuman Rossi bilang ini memang nggak bagus top speednya, cuman durabilitasnya bagus. Terus cornering speednya halus, untuk changing direction enak, dan kita bisa menang dengan motor ini, dan akhirnya dia membuktikan. Sampai Furusawa, insinyur selevel itu bilang kalau Rossi jenius, Rossi udah nyelamatin gua. Dia pun dari ya udah 26 tahun dia di Grand Prix, ya pasti dia mengikuti riding style. Riding style bisa dicek di foto-foto Rossi lama dibandingkan sama sekarang, itu riding style-nya udah beda loh. Dulu dia tuh lebih balance, lebih kayak nggak, kalau zaman Mick Duhan kan kayak motor lebih rebah ketimbang pembalap kan. Pas mulai zaman 2000-an itu udah kayak udah seimbang gitu kan. Rossi pun kayak makin lama makin rebah. Akhirnya pas Marquez datang di 2013 kan lagi tren-tren elbow down kan. Dan itu secara matematisnya memang menolong motor supaya lebih kencang gitu. Ada hitung-hitungannya. Dan Rossi di 2014 itu ngubah loh riding style-nya. Dia juga tukar Jeremy Burgess sama Silvano Galbusera kemarin itu, dan akhirnya dia langsung runner up menjadi contender terkuat bagi Marquez. Bisa dicek loh, 2013-14 aja beda riding style-nya. Contohnya ada gua lihat di foto winter testnya Sepang, itu dia memang benar-benar coba untuk ubah riding style-nya dia. Dan itu salah satu bukti kalau dia itu jenius. Dia nggak terlalu idealis Rossi itu. Oke lah kalau dalam settingan dia idealis karena dia punya pengalaman. Cuman untuk adaptasi dia nggak gengsi gitu kan. Di saat caranya dia udah bisa dipakai lagi, dia mau ngikutin cara orang gitu. Itulah salah satu bukti. Kalau masalah setup mungkin jam terbangnya jangan jangan diragukan lagi. Dan gitu timnya pun kan juga udah berpengalaman gitu kan. Mereka pengen bisa beradaptasi dengan zaman. Itu yang gue salut. Oke lah kalau sekarang dia udah nggak terlalu kompetitif, mungkin memang zamannya udah habis, mungkin udah habis eranya kan. Setelah Rossi pensiun banyak yang bikin the end of an era. Kan ya kayak awalnya Stoner di era Fantastic Four ya, Stoner awalnya. Terus Pedrosa duluan pensiun, Lorenzo, akhirnya Rossi. Dan memang Rossi duluan yang datang MotoGP. Veteran terakhir lah ya. Memang kayak raja terakhir gitu kan. Memang mungkin lah kalau statistik Giacomo Agostini di atas Rossi, tapi menurut gua 9 gelar Rossi dibandingkan dengan 15 gelar Giacomo, menurut gua value-nya 9 ini jauh lebih besar. Karena ya di zaman Giacomo itu masih bisa dual kelas gitu. 500 bisa ikut, terus mau tambah satu lagi ya nggak apa-apa. Kalau sekarang ya nggak bisa. Pertama mungkin nggak ada dibolehkan, cuman di sisi lain ya rider sekarang kayak persiapan fisik kan jauh lebih prepare gitu kan. Jadi kalau untuk dua kelas ya bakalan menguras fisik, dan ya tim siapa sih pembalap yang kayak mau mecah fokusnya gitu, mending fokus satu-satu gitu. Menurut gue sih itu yang gue salutin sama Vale. Ya memang sih kalau dibilang ya yang kayak lu bilang tadi lah, memang kalau masalah jam terbang memang nggak diragukan seorang Valentino Rossi gitu kan. Cuman nih kan dia bilang mungkin itu memang musim terakhirnya dia ya, musim sekarang ya. Gue nggak tahu apakah memang nantinya rumornya kan dia juga pengen kayak di timnya dia nanti
atau ada juga yang bilang dia pengen balap mobil gitu. Iya. Nah, jadi kalau lu pribadi masih pengen ngelihat dia di lintasan nggak sih? Tentunya masih, cuman kalau misalnya dia ikut kayak Le Mans 24 Hours itu Iya. kan ya nggak se hype-nya MotoGP Iya. juga, tapi pasti gua bakal Iya. ngikutin juga, pasti bakal. Karena ya menurut gua suka Rossi itu bukan cuman karena dia pembalap motor, cuman karena personalitinya dia, Iya. karena kehidupan pribadinya juga dia gua suka gitu. Ya kayak banyak motivasi yang gua dapat dari Vale, dan I love MotoGP but I love Rossi more gitu. Karena dia aja dulu mulai bukan dari motor Iya, kan? bukan dari motor dia awalnya. Iya. Dia kan dari go-kart. Hmm. Dia kan dari go-kart. Kalau nggak salah 3 tahun. Hmm. Gue pernah sih baca beberapa buku tentang Vale. 3 tahun di go-kart dengan alasan kan papanya itu kan pembalap motor, pembalap di Grand Prix juga dulu. Terus dia pengen Rossi jadi pembalap, cuman nggak di motor karena motor terlalu berbahaya gitu. Mungkin lebih riskan lah ya. Lebih riskan. Akhirnya dia dicoba di go-kart, dia berprestasi di go-kart, cuman karena budget keluarga yang kurang untuk menjadi pembalap mobil, itu akhirnya dipindahkan ke motor gitu. Saya kira beralih ke mini moto dan akhirnya sukses di balap motor. Besarnya di sini Iya, gitu kan. sampai dulu gue pernah juga baca guru seninya Rossi di sekolah dulu bilang, Rossi bilang ini, nggak ada untungnya bagi gua untuk belajar ini gitu. Terus si gurunya bilang, lu nggak bakalan kaya sama balapan motor. Lu nggak bakal ngasilin gitu kan. Iya. Ternyata ya dia menjadi pembalap yang bisa dibilang terbaik sepanjang sejarah gitu kan, the greatest of all time gitu. Ya bener sih. Ya kalau gue pribadi memang melihat seorang Valentino Rossi sekarang sekarang ya campur aduk juga sih sebenarnya. Gue nggak, di sisi lain gue juga masih pengen lihat dia balapan gitu kan. Cuman ngelihat kayak musim sekarang kayak udah mulai ada penurunan. Ya campur aduk sih. Kalau kita bahas tentang politik MotoGP, sebenarnya ada sih. Maksudnya kayak kabar-kabar. Gue juga nggak tahu sih itu pasti benar atau pasti salah. Gue juga nggak tahu. Cuma kalau didengar-dengar dari politik MotoGP, ya apa sih yang nggak ada hubungan sama politik sekarang? Sebenarnya kita nggak bakalan bahas itu. Cuma yang kelihatan banget penurunannya ya dari 2019. 2018 masih bisa bersaing. 2019 mulai turun tuh. 2020 lumayan bagus, cuman yang tahun sekarang yang apalagi dia pasca kena COVID ya. Ya, menurut gua ya COVID yang paling salah satu yang setelah itulah ya. Faktor yang mempengaruhi banget sama Rossi gitu. Kita nggak tahu sih emang ada apakah berpengaruh atau enggak, cuman kalau dia bilang sih enggak ya. Kalau dia bilang sih enggak, cuma kita nggak tahu lah ya. Cuma kalau kita dari lihat statistik sama data, posisi terbaik Vale di MotoGP semenjak COVID itu posisi 8 di Austria kemarin. Dan itu pun yang posisi 8 itu bukan didapat di kondisi yang normal juga gitu. Setelah banyak drama setelah banyak drama dan gambling juga gitu. Dan menurut gue ya kayak gila sih sampai pabrikan sebelah ngucapin happy retirement sama Vale. Itu sampai F1 juga, sampai juga sampai rival-rival. Siapa sih pembalap yang sebelumnya yang pensiun terus banyak yang posting foto happy retirement ini segala macam. Sampai Stoner Lorenzo posting kalau happy retirement gitu. Si Stoner pun bilang kalau kehebatan gua tervalidasi karena gua lawan lu gitu. Bahkan bisa dibilang kalau si Stoner bilang kayak gitu berarti karena dia bisa melawan Rossi, itulah yang bikin kehebatan si Stoner itu tervalidasi gitu. Setinggi itulah level Rossi di dunia ini gitu. Di Austria kemarin aja Austria memberikan tribute buat Rossi. Di mana dia belum pernah menang di sana. Oke lah, podium pernah di tahun 96. Podium pertamanya dia di kelas 125. Cuman yang menang ya nggak pernah gitu, dan itu bukan sirkuit favoritnya Vale juga.
dan itu pun tempat yang banyak fans KTM dan diberi tribute sama mereka. Itu sesuatu hal yang low dan jujur gue terharu sih gitu. Kita nggak tahu bakalan apa yang terjadi di Misano nanti. Misano bahkan 2 race loh. Misano menurut gue bahkan apalagi Valencia ya. Iya, apalagi Valencia di race terakhir kan. Di Misano 2 race nanti karena Sepang udah fix dibatalkan dan Austin juga kabarnya dibatalkan lagi. Ada kabar kalau mereka udah refund, udah balikin tiket gitu, udah balikin uang tiket. Jadi ya menurut gua semoga Misano menang lah. Iya, meskipun dengan kondisi sekarang. Ya, walaupun dengan kondisi sekarang, gua masih mengharap. Oke lah, gelar ke-10 udah bye-bye. Cuman untuk kemenangan ke-90, podium ke-200, menurut gua masih ada chance. Iya, betul. Bahkan dia bilang bakal lanjut kalau juara dunia gitu ya. Memang dia selalu pandai berkata-kata. Dia nggak salah kan? Kalau misalnya gue jadi juara dunia, oke, gue lanjut gitu. Tapi dia tahu itu nggak bakalan mungkin. Jadi nggak ada yang bisa ngehalangin dia untuk pensiun gitu. Betul. Ya memang kalau berarti udah berapa tahun itu? Udah 26 tahun, banyak rival yang udah dia kalahkan. Nah, ya betul. Dan sekarang udah lawan anak muda semua. Bahkan Quartararo, Lecona itu kan seumuran kita ya kan. Betul. Udah dilawan sama Rossi dan kayak rivalitas dia sama Biaggi itu gila sih. Kayak gue pernah baca sih yang dia sampai tonjok-tonjokan sama Max Biaggi di belakang podium. Cuman nggak kerekam sama kamera. Cuman ya ada videonya tuh lagi adu mulut aja. Cuman yang adegan tonjok-tonjokan nggak kerekam gitu. Dia lawan Biaggi gimana, dia lawan Gibernau gimana, sampai Gibernau itu bikin keselnya Rossi. Rossi sampai nyumpahin, lu nggak bakalan menang lagi setelah ini, gue jamin. Dan benar, Gibernau nggak pernah menang lagi setelah itu. Ya, benar-benar nggak pernah menang lagi sampai akhir karirnya dia gitu. Di 2005 di Jerez gimana dia bikin kesel Gibernau balik gitu kan, terus gimana dia bikin Lorenzo kesel, Stoner kesel. Memang kalau the king of Cywar memang Vale sih gitu. Kalau ya itu pun yang ditiru Marquez, itu pun yang ditiru Joan Mir akhir-akhir ini kan Cywar. Itu sih, bahkan Cywar pun juga gue terapkan loh dalam diri bawah. Iya, malah ke bawah gitu. Kalau gue sih ngelihat itu tadi pas yang lu bilang tadi sih, untung nggak kerekam sih Rossi sama Biaggi. Kalau nggak itu Rossi bisa ditarik ke MMA juga. Bahkan dia yang kayak dia disikut sama si Biaggi, memang sengaja disikut di Suzuka 2001. Rossi coba untuk overtake dia di sisi luar. Biaggi sengaja kalau lu nonton Miller sama Mir di Qatar kemarin kan kayak Miller ada sedikit memperlebar motornya, akhirnya tabrakan sama Mir kan. Biaggi kayak gitu juga. Biaggi kayak bikin motornya sedikit melebar, terus kasih siku. Rossi kedorong dan akhirnya tuh kayak keluar lintasan dikit, goyang-goyang. Di lap berikutnya Rossi itu overtake si Biaggi di tempat yang sama, terus kasih anjing. Preman. Ya kalau dibilang dulu sih. Dulu sih memang kayak preman Rossi jangan. Preman Rossi nggak usah ditanya. Itu mungkin preman Rossi terakhir kali yang kita lihat di 2015 itu, yang di Sepang. Emosinya Rossi itu kelihatan. Iya, betul. Jadi memang kayak rivalitas dia. Gimana dia awal disclaimer dikit ya, gue lahir tahun 2001, nonton MotoGP pertama kali di umur gue 3 tahun, 2004. 3 tahun loh, bayangin, 3 tahun. 2004. Oke lah, mungkin ada yang 2 tahun mungkin ya. Udah 2 tahun, baru 2 tahun. Enggak juga sih kayaknya. 2004 udah ngikutin MotoGP karena gini, bukannya bohong, nggak ada bohong. Ini jujur mah. Keluarga gue kan latar belakangnya suka motor. Iya, betul. Om gue dulu, paman gue dulu itu pembalap motocross. Papa gue juga suka MotoGP dan bapak gue yang bikin gue ngajak gue nonton GP awalnya. Dan di saat itu gue suka langsung sama Rossi sampai sekarang. Di saat itu gue benar-benar ngikutin segala berita ini segala macam. Bahkan saat Rossi
kalah sama Stoner, kalah sama Hailin tuh gue juga sedih. Terus Rossi patah kaki juga, dia absen. Itu benar-benar kayak hampa banget lah MotoGP. Bahkan di saat-saat dia absen, dia pernah 2 kali absen. 3 kali sama Covid yang kemarin. Sama ya after dia patah kaki di Mugello 2010, terus dia patah kaki lagi di 2017 sebelum GP Misano. Dia Covid. Itu benar-benar kerasa kekosongan yang ditinggalin sama Vale. Kalau bagi gue pribadi. Dan itulah gambaran, gue pernah baca meme-nya MotoGP di tahun 2017 itu, yang intinya gini, dia bilang dia cedera aja, absen, nggak balap, udah kerasa ada yang Kosong, beda. ya. Kosong. Udah siap belum? dia udah siap belum dia pensiun gitu. Dan menurut gue ya anjing sih, ya apa sih yang bakal gue rasain di GP Qatar 2022 nanti gitu. Iya sih. Dimana dia ya kayak di ASEAN aja dia 10 kali juara, di Catalunya juga. Memang bisa kalau menurut gua pribadi siapa the greatest of all time di MotoGP, menurut gua no doubt Valentino Rossi. Karena ya dia skill set dia bagus, strategi dia bagus juga, terus achievement-nya dia juga banyak, luar biasa gitu kan. Dan entertain-nya juga gitu. Dan yang entertain yang bikin orang nontonin dia gitu. Dia nggak cuma menyuguhkan prestasi, dia nggak cuma menorehkan kemenangan, tapi dia juga mempersembahkan sesuatu kepada fans. Fans memberikan dukungan kepada dia, dan dia memberikan sesuatu kepada fans gitu. Energi positifnya dia itu yang disukai oleh banyak orang. Dan menurut gue ya salah satu fanbase yang paling setia ya fanbase tentang Vale gitu. Fanbase yang Vale, karena ya oke lah, ada beberapa fans yang pergi, mungkin pergi ke Marquez, mungkin pergi ke Quartararo mungkin, cuman nggak terlalu goyang lah, masih nggak terlalu goyang, masih banyak kok fansnya Vale gitu, sampai kayak marketingnya, sampai kayak tahun 2010, akhir 2010 di mana dia pindah ke Ducati, 2011-nya nggak ada sponsor tuh di Yamaha kan, nggak ada sponsor utama, dia balik ke Yamaha lagi. Diborong semua. Oke lah 2013 nggak ada sponsor utama, cuman Monster saat itu yang masuk sebagai co-sponsor di 2013 itu memberikan suntikan dana yang cukup besar gitu. 2014 Movistar datang, dan bahkan 2011-12 itu kan Lorenzo sama Rockstar. Cuman karena Rossi membawa sponsor Monster untuk sponsor tim, terpaksa lah Lorenzo juga ikut ke Monster. Bahkan Lorenzo sampai sekarang stay sama Monster kan. Jadi memang sebesar itulah impactnya Rossi gitu. Ditambah lagi legasinya dia yang VR46 Academy. Dimana setelah kematiannya almarhum Simoncelli, itu mungkin orang-orang Italia sedikit hopeless sama generasi muda Italia, karena Rossi udah di saat 2011 itu Rossi umur 32. Andrea Dovizioso udah mau dekat sama umur 30-an. Dan gak ada lagi. Tapi Rossi 2011 itu mau pensiun lagi gitu kan. Dan akhirnya Rossi membuat akademi, walaupun itu sudah ada semenjak 2010, cuman ya kayak latihan biasa. Akhirnya diresmikan menjadi akademi, dan banyak pembalap-pembalap seperti Morbidelli juara dunia Moto2, Francesco Bagnaia juara dunia Moto2 juga, Bezzecchi juga yang sekarang lagi fight for the championship Moto2. Nah, ada Cellini juga, banyak lah, Antonelli, Migno. Dan menurut gua legasinya dia nggak sekedar di lintasan, on track and off track gitu. Benar-benar gila tuh orang. Menurut gue ya Jordan-nya MotoGP ya Vale. Karena sebelum Vale masuk ke MotoGP itu, MotoGP udah dikenal cuman se-worldwide itu enggak. Yang bikin kayak makin banyak attention ke MotoGP itu ya Vale, karena sebelum Vale masuk itu nggak ada pembalap yang selebrasi ini segala macam yang kocak-kocak. Seperti Vale yang naik ke podium pakai sandal jepit doang, yang Vale pakai selebrasi Robin Hood, yang Vale kayak pakai pakaian ayam, yang itu tadi entertain tadi gitu. Yang itu yang salah satu plusnya Vale yang nggak ada dimiliki sama pembalap lain. Oke lah,
kalau misalnya sekarang ada seperti kemarin itu Lorenzo juga lakukan, Marquez juga lakukan. Cuman itu udah duluan dilakuin sama Rossi gitu. Jadi kayak nggak ada yang spesial lagi jadinya kan gitu. Oke lah sekarang Marquez 8 kali juara dunia. Tapi menurut gua pribadi as a fan of Vale, ini opini pribadi ya. Rossi masih jauh. Rossi masih jauh dan Marquez is not even close gitu. Nggak terlalu. Oke lah Marquez yang paling dekat, cuman masih jauh gitu. Menurut gua. Karena bukan cuman dari segi statistik gitu. Ya, cuma bahkan kalau pernah itu ada ditampilkan presentasi kemenangan Vale, podium Vale misalnya dibikin jangka waktu pas masa prime-nya kan. Prime Marquez, prime Vale. Presentasi kemenangan lebih banyak mana? Banyakan Vale. Oke lah kalau di pole position Rossi memang itu bukan kualifikasi start itu memang bukan itu ya. Sampai sekarang pun Rossi kan udah 26 di MotoGP di Grand Prix. Bahkan lebih banyak pole position Marquez gitu. Sama Rossi gitu. Memang Rossi bukan spesialis untuk kualifikasi, tapi dia Sunday rider walaupun mungkin bisa dibilang tahun ini dia bukan Sunday rider lagi gitu. Memang kayak apalagi dia satu-satunya pembalap yang 4 gelar di 4 kelas berbeda. 125, 250, 500 di MotoGP. 500 apa bedanya 500 sama MotoGP? Kelas MotoGP ya. 500 2 tak. Kelas MotoGP 4 tak. 4 silinder. 4 silinder. Jadi itu perbedaan dan Rossi satu-satunya dan gua rasa nggak bakalan ada waktu bagi MotoGP itu kembali ke 500 cc lagi gitu kan. Jadi memang itu mungkin menurut gua Rossi yang satu-satunya. 500 cc 2 tak itu jangan dianggap sepele lah untuk haters nih ya. Nggak perlu dianggap sepele 500 cc 2 tak itu karena memang itu full control sama rider. Nggak ada traction control, nggak ada anti wheelie, nggak ada engine brake. Kalau sekarang kan engine brake ada untuk udah di set sama elektronik. Kalau dulu mungkin engine brake-nya nggak ada di cover sama elektronik gitu. Sudah bisa dibilang teknologinya udah banyak. Iya, teknologinya udah banyak dan kesuksesan Rossi di 500 cc 2 tak udah nggak bisa diragukan lagi karena itu memang totally full control dari rider. Kayak Rossi pun pernah bilang, lu salah line aja sekali itu ngebalikin line-nya untuk ngitarin sirkuit sulit banget gitu. Untuk kalau terlalu dalam ngegasnya bisa kebental tuh. Kalau terlalu candor juga nggak bisa gitu kan. Jadi memang liar banget. 500 cc 2 tak adalah level yang berbeda dari MotoGP 4 tak gitu. MotoGP 4 tak ya ada traction control, anti wheelie, engine brake ini segala macam. Tapi kalau di 500 cc 2 tak memang skill rider yang ditanya. Dan Rossi sudah membuktikan kalau skillnya dia memang papan atas. Ya udah, kalau gue pribadi mandang memang kayak lo bilang tadi lah kan, kalau dari statistik ya mungkin Marquez ada beberapa yang lebih gitu kan, cuman milestone-nya Rossi itu jangan ditanya juga. Walaupun Marquez ada statistik yang melebihi Rossi, cuman Rossi yang melebihi Marquez lebih banyak. Iya betul. Mungkin bisa kita ibaratkan dari 100 Marquez masih unggul 10. Yang 90-nya Rossi yang lebih unggul gitu kan. Dan oke lah kalau misalnya dia cuma mikirin legacy secara achievement, mungkin lebih baik dia tuh pensiun di tahun 2012. Cuman dia bertahan setelah 2012 dia susah sama Ducati itu. Dia kan masih bertahan tuh sama Yamaha. Balik ke Yamaha lagi dan akhirnya pensiun di akhir tahun ini. Justru walaupun dia nggak ada juara dunia lagi sejak 2010, itu part yang bisa dibilang kayak penting lah bagi legacy Rossi gitu, dimana dia mencoba untuk masih bisa gangguin rider-rider muda. Itu suatu hal yang patut diapresiasi gitu. Udah ngelewatin berapa dekade, udah ngelewatin berapa zaman gitu. 2008 aja rider yang tersisa musim ini
yang angkatan 2008 Cuma paling. ya cuma Rossi Cuma paling itu tidak si Rossi. tua bangka 42 tahun itu. Udah mbah-mbah ya. Iya udah mbah. Dan akhirnya udah bakalan punya anak Iya, sekarang kan. betul. Pak. Memang kayak dia gimana hadapin masa-masa sulitnya dia. Gue pernah tuh posting di Instagram kayak apa yang menginspirasi gue tentang Vale adalah dimana dia udah down, dimana orang-orang bilang lu udah habis, lu udah tua, tapi dia nggak dengerin, dia masih mau mencoba dan akhirnya dia kembali ke performa yang bagus 2013 sampai 18 dia kan bagus tuh. Dan dia menjawab kritikan orang-orang itu. I Gitu. prove it gitu. Iya. Dia gelar juara dunia di Premier Class kan dari 2001 sampai 2005. Akhirnya 2006 nggak juara dunia lagi karena crash di Valencia. Dengan permasalahan Yamaha yang ketika itu sangat banyak. Karena ya for your information, di saat itu Yamaha panik. Hah? Panik kenapa? Karena ada kabar Rossi bakalan pindah ke F1. Oh iya betul. Rossi bakal pindah ke F1 dan Rossi pun udah tes Udah sama tes ya, Ferrari. sama Ferrari. Iya. Iya. Yamaha tahu Rossi ini awalnya dulu sama go-kart gitu kan, Iya, sama iya. sukanya mobil. Memang dari sana. Iya, dan Yamaha pun dari panik rombak ini rombak itu akhirnya motornya dikacau gitu kan, jadi gaduh-gaduh motornya. Akhirnya charter saat mengusut tikungan ini segala macam banyak permasalahan. Rossi akhirnya crash di Valencia 2006 itu dan gagal jadi juara dunia. 2007 Stoner dengan Ducati lagi bagus-bagusnya dengan ban Bridgestone. Di saat itu kan belum ada single tire supplier. Iya. Jadi Yamaha Rossi pakai Michelin, Ya. Stoner Ducati pakai Bridgestone, di mana umumnya pakai Michelin. Jadi Bridgestone ini fokusnya ke Stoner Ducati gitu kan. Akhirnya Rossi kalah di 2007 dan orang udah bilang kalau Rossi itu udah habis, tapi dia bisa proof di tahun 2008. Dia comeback di 2008, 2009 juara dunia, 2010 seharusnya bisa, tapi patah kaki juga. Sebelum patah kaki, dia patah tulang selangkah gara-gara motocross. Patah kaki, absen sebulan, comeback di Sachsenring, nomor 4 nyaris podium. Nomor 4 nyaris podium, kalah di last corner sama Stoner, dan itu merupakan suatu hal yang gila sih gitu. Kaki belum fit, nyaris podium, dan dia turun lagi performanya di 2011, 2012, 2013 mulai naik lagi, 14 naik lagi, 2015 bisa dibilang nyaris banget juara dunia. Kalau dia jadi juara dunia di 2015, menurut gua udah nggak perlu debat lagi siapa the GOAT-nya MotoGP menurut gua. 3 kali pick dua kali comeback kan berarti 2 kali pick itu Rossi. Turun 1, naik lagi, turun, naik lagi gitu kan. Jadi memang kayak gimana dia mempertahankan motivasinya dia, gimana dia berlatih, beradaptasi ini segala macam. Menurut gua itu patut diacungi jempol, angkat topi bagi Vale. Iya. Ya, kalau yang lo bilang tadi sih kalau dia juara dunia di akhir 30 lah ya. Wah, itu udah Dia juara dunia terakhir 2009 itu tuh umur 30 nah, loh. iya. Umur 30 loh itu. Itu udah Kalau prestasi. juara dunia tahun 2015 itu umurnya 36. Iya. Kan sering tuh, itu kan masih zamannya Nick Harris. Nah, iya. Ya, apa yang sering disebutkan oleh Nick Harris, 36 years old, 35 years old, 34 years old. Memang kayak umurnya itu emang selalu dibaca sama komentator gitu. Kayak dia juara di Silverstone 2015, salut the doctor, salut the master, salut Valentino Rossi. Mbah masih juga Ya banget udah gitu kan. kayak masih bisa gangguin Marquez, gangguin Lorenzo, gangguin Stoner ini segala macam. Walaupun gua baru nonton tahun 2004, tapi gua udah nonton ulang yang race sebelum 2004 itu gitu. Ya 2004 gua masih bocil, masih balita. Masih balita itu kan. Tapi gua ada nonton yang 2001 sampai 2003, yang 96 sampai 2000 juga ada karena dulu zaman-zaman VCD ada gua beli tuh yang kayak bajakan itu, gua nonton di situ. Oh, ini toh yang Rossi pakai Repsol Honda gitu. Oh, recapnya lah ya. Recapnya. Gua bukan highlight-nya aja. Memang full race itu. Memang full race tahun 2001 itu ada yang Suzuka 2001, ada bahkan Mugello 2001 di mana Rossi crash saat hujan gitu. Ada gue nonton.
Jadi jangan underestimate me ya. Walaupun gua nonton baru 2004. Itu kalau gua lahir tahun 90, 93 gua udah nonton itu. Ini kan takdirnya gua lahir tahun 2001 gitu. Cuman gini ya, kayak bagi gua it's an honor bagi gua untuk menyaksikan greatness-nya Vale. Kayak lihat dia di puncak karirnya lihat dia di masa-masa di bawah, lihat dia balik lagi dan akhirnya dia pensiun. Setidaknya Rossi sudah banyak mencontohkan bagi gua gimana hidup tuh sebenarnya gitu. Gimana dia menjadi public figure ini segala macam gitu. Karena ya kayak dari kisah Rossi sendiri kita tahu kalau hidup itu nggak cuman tentang sukses aja gitu. Bakalan ada turun, bakalan ada naik, bakalan ada datar aja gitu. Jadi memang banyak sih motivasi. Jadi kayak sebelum ada alasan untuk berhenti, nggak usah berhenti gitu. Sampai kayak jadi gini, kalau Rossi kan bilang Rossi sering ditanya tentang pensiun kan. Udah mau pensiun nggak? Rossi kan sering bilang nggak mau. Kenapa? Karena dia tuh nggak mau meninggalkan MotoGP di saat passionnya dia itu masih besar. Oke, sekarang masih besar, cuman kan karena hasil udah menunjukkan penurunan yang drastis, itu berarti udah ada alasan bagi Vale untuk stop, gitu kan. Di luar faktor-faktor lain. Iya, di luar faktor-faktor lain. Dia tuh nggak mau kayak dia pensiun, kangen banget sama balapan lagi. Dia mau comeback lagi. Dia nggak mau kayak gitu. Dan itu juga gua terapkan dalam hidup gue. Jadi kayak selagi belum bulat hati untuk stop, nggak usah stop. Bahkan gue kan suka basket ya. Oke lah, gue nggak terlalu hebat-hebat banget di basket, cuman gue suka basket. Tapi kadang mindsetnya Rossi itu gue terapkan di hobi gue. Gitu. Selagi masih passion. Iya. Jadi kayak pas gue mainnya bagus, ada 1 tahun ini main gue bagus, gue unstoppable ini segala macam. Itu ketika down ya kita nggak bisa pakai cara yang lama itu gitu, nggak bisa pakai cara yang 1 tahun itu, harus adaptasi lagi sama lawan-lawan kita yang kita hadapin sekarang gitu. Memang banyak sih gitu. Kalau orang tua gua nggak larang untuk ikutin balap ya gue bakalan mau sih. Ini cuman karena orang tua larang, akhirnya balapan di jalan aja. jangan ditiru. Nggak balapan liar kok, cuman kayak balapan sendiri aja. Misalnya pergi kuliah keluar kota gitu kan. Lihat kayak coba-coba feel nervous aja, kayak nikung leg wave dulu gitu kan. Dan itu salah satu leg wave itu kan salah satu inovasi dari Rossi gitu. Yang turun-turunin kaki itu kan, dan akhirnya secara fisika pun terbukti kalau itu ada gunanya gitu kan. Memang dia sih yang kayak genius banget, yang merubah banyak MotoGP ya dia gitu. Riding style pun ada sumbangan dari dia, sama kayak ya di NBA lah, who changed NBA, Michael Jordan. Who changed MotoGP, Valentino Rossi gitu. Jadi memang mungkin gua mau minta dulu kalau misalnya nanti bakal ada pembahasan tentang Rossi lagi. Mungkin kita kalau bahas tentang apa, misalnya kayak Sepang Clash 2015 atau Catalunya 2009. Mungkin itu after his retire. Iya, mungkin ya. Bakalan ada episode tentang Vale gitu. Mungkin kita bisa kulik-kulik dikit lah ya. Cuman bagusnya sekarang itu Rossi udah mengantarkan MotoGP ke next level. Maksud gua tuh kayak ini. Rossi nunggu sampai MotoGP itu bener-bener kalau dia tinggal nggak terlalu besar impactnya dia itu, nggak terlalu besar kekosongan yang dia tinggalkan gitu. Kan benar-benar diantarkan sampai ada pembalap-pembalap kayak Quartararo, Bagnaia, Morbidelli, regenerasi lah ya. Iya, memang kayak saat udah harus regenerasi baru dia tinggalkan, nggak setengah-setengah gitu. Dan gue pernah baca sama salah satu interview sama orang Italia, gue juga lupa namanya. Dia bilang dia mungkin ini bukan fakta juga sih yang dia sampaikan, cuman kayak cuman mungkin benar juga sih. Kematian Simoncelli yang
yang membuat Vale lanjut sampai sekarang. Karena mungkin kalau Simoncelli masih ada, Vale bakalan lebih mudah untuk memutuskan pensiun. Kenapa? Karena ada tempat dia untuk passing the torch. Nah, Gitu. iya betul. Ya kan? Simoncelli itu kalau dibandingkan sama Marquez jauh lebih gila sih Simoncelli itu, gitu. Jauh lebih barbar itu orang gitu kan. Cuman sayangnya ya Simoncelli harus pergi di tahun 2011 dan di tragedi Simoncelli itu pun Rossi involved gitu. Dia juga ada di dalam insiden itu, dan gue paling benci sama orang-orang yang bilang Rossi sengaja ngebunuh Simoncelli gitu. Itu nggak bener itu gitu kan. Rossi sedikit bahas itu ya, kayak Simoncelli balik ke tengah, Rossi udah nggak bisa ngehindar sama Edward gitu, jadi akhirnya tabrakan. Nggak ada loh, kayak masa Rossi sengaja bunuh sahabatnya sendiri gitu kan. Jadi kayak kalau Simoncelli masih ada, mungkin dia bisa passing torch-nya ke Simoncelli. Jadi kayak udah my job is done dan ini tugasnya lu sekarang. Karena Simoncelli meninggal, mungkin dia menanggung tugas-tugasnya yang harusnya ditanggung sama Simoncelli gitu. Menurut gue ya oke lah, terlepas dari itu fakta atau tidak, cuman yang disampaikan orang itu adalah seperti itu gitu. Dan menurut gue kayak anjir sih, kayak keren sih kalau Vale benar-benar punya mindset yang kayak gini gitu. Dia yang memikul beban Italia di MotoGP gitu. Akhirnya kan sekarang kayak Pecco, Morbidelli udah racing star kan, dan nanti Bezzecchi juga akan nyampe di MotoGP. Menurut gua sih kerjanya Vale udah selesai. Dia the greatest lah. Menurut gua pribadi. Nah ini gue pengen nanya, mungkin ini terakhir. Padahal tadi dia galau loh, cuman kalau udah cerita Rossi udah nggak bisa diberhentiin. Ya. Gue pengen nanya terakhir. Kita udah panjang lebar nih ya. After all, mungkin kalau sehari bisa sih. jangan. Cuma memorinya nggak cukup guys. Nah, after all, as a big fan, apakah keputusan pensiun Rossi itu tepat atau enggak? Tepat, menurut gua tepat. Kalau untuk dirinya pribadi ya, menurut gua tepat. Kenapa? Karena it's time to stop for him, dan ini adalah momen yang tepat. Dia kan bilang kalau misalnya gua lanjut tahun depan, nanti takutnya kayak bertukar lagi pikirannya dia. Iya. Kan kayak janganlah sekarang gitu kan. Janganlah sekarang, tahun depan aja lah. Diperpanjang gitu. lagi ya, kayak PPKM sekarang. tapi sekarang itu kayak momennya udah tepat dan keputusan tekad dia udah kuat. Oke lah, it's time to stop, dan dia stop. Gitu kan. Menurut gue sih tepat ya. Cuma kalau bagi gue, kalau bisa lanjut 1 atau 2 tahun lagi ya sebagusnya sih ya lanjut gitu. Kalau bagi gue pribadi. Cuman kalau untuk Vale, menurut gue sih itu keputusan yang pas menurut gue. Ya happy retirement lah untuk dia, untuk Vale. Karena dia udah melakukan banyak hal untuk MotoGP, dan tugas dia sekarang adalah untuk melakukan banyak hal untuk dirinya sendiri gitu menurut gua. Self love lagi. Ya dengan banyaknya ya kita pun berharap apapun keputusannya, apapun yang dia lakukan setelah pensiun nanti, kita berharap juga yang terbaik buat seorang Valentino Rossi. Apakah kita bakal lihat dia di lintasan lagi atau dia bakal ada di pedok buat tahun depan, kita nggak tahu. Cuman kita berharap yang terbaik selalu buat Rossi, karena dan ini sedikit tambahan lagi, untuk gelar ke-10 sebenarnya dia pantas. Cuman sayangnya keberuntungan nggak di tangan dia untuk gelar ke-10. Ya terus gini juga, setidaknya kelihatan sih beban Vale itu udah lepas sekarang setelah dia umumkan pensiun. Dan gua sebagai fans Vale nggak bakalan bisa ubah keputusannya dia. Dan apa yang gua tanamkan dari diri gua sendiri, sekarang kan tersisa 7 race lagi. Ya nikmatin aja lah 7 race terakhir ini gitu. Di posisi berapapun dia nggak usah pikirin lagi, dia ada di track, enjoy aja lah. Nah, jadi mungkin ya kita berharap yang terbaik lah ya setelah seorang Valentino Rossi pensiun. Ini kalau gua nggak berhentiin dia sampai besok masih lanjut ini. Jadi
Mungkin cukup lah ya Nda. Nah, mungkin Besok ini lanjut lagi ya guys. jangan. Susah kalau diberhentiin. Jadi mungkin sekian untuk episode kali ini. Jadi oh ya, gue mau ngingetin juga kalau kita juga ada di Spotify. Kita duluan di Spotify. Ya. Dulu cuma di Spotify yang pakai platformnya podcast aja. Iya, betul. Tapi sekarang kita mencoba ke YouTube. Ya. Nah, jadi kalau yang Untung-untung aja sukses ya. mau di Spotify bisa juga cari podcast MotoGP Grandstand Indonesia. Iya. Nah, jadi gue sama Nanda pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya.